Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan pengurus sekaligus ketua harian Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Bapak Profesor Dr. Haji Taufikur Rahman, yang kami muliakan Imam Masjid Raya Bapak Haji Rahimul Amin LCMA, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya acara atau sebelum saya mulai kultum ini, izinkan saya punya pantun, karena pantun itu sudah menjadi tradisi setiap acara mau dimulai. Anak orang dari Salido nak paika painan, jaweklah salam dari Ambau, walau indak baca baik tangan. Putiah kape dapet diliek, putiah hati baka adaan. Sekian sambah dari Ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang saya bacakan tadi adalah potongan surat At-Tahrim ayat 6, yang kalau diartikan adalah: wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan sehat, dan hari ini juga kita telah melaksanakan atau menjalankan satu hari ibadah puasa. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah puasa kita mendapatkan ridhonya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini nanti akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, beliau tiba-tiba membaca amin. Lalu beliau naik lagi ke tangga yang kedua,
beliau tiba-tiba juga mengucapkan amin. Dan saat naik ke anak ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Para sahabat Rasulullah bingung, kenapa Nabi tiba-tiba membaca amin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata amin, amin, amin. Rasulullah menjawab, ketika aku naik tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berdoa, celakalah seseorang hamba yang mendapati bulan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian saat aku naik tangga yang kedua, Jibril juga berdoa, celakalah seseorang hamba jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, namun keberadaan orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Beliau pun berkata amin. Dan yang ketiga, Jibril berdoa kembali, celakalah seorang hamba jika namamu disebutkan di hadapannya tapi tidak bersolawat untukmu, maka aku pun berkata amin. Hadirin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita sudah masuk Ramadan dan hari kedua besok. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Setiap amal ibadah semua dilipat gandakan. Tentunya ini tidak boleh kita sia-siakan. Bulan puasa, bulan Ramadan, kita harus sambut dengan sukacita, harus kita sambut dengan luar biasa. Kita harus menjadikan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik. Di samping kita juga memperbaiki hubungan dengan Allah dengan ibadah puasa, juga dengan memperbanyak membaca Al-Quran, karena bulan ini ada bulan Al-Quran, dan sholat tarawih. Tentunya ada juga yang lebih penting dan lebih utama, yaitu kita menjaga hubungan sosial sesama manusia. Dan bagaimana cara menjaga hubungan sesama manusia? Tentunya kita harus sama-sama saling menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk memastikan kenyamanan orang-orang yang berada di sekitar kita, seperti yang telah beliau sabdakan, seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang
muslim lainnya terbebas dari gangguan lisan dan tangannya. Bahkan Nabi pernah ditanya oleh para sahabatnya terkait dengan orang-orang yang sering membuat lingkungan tidak aman, meskipun orang tersebut suka beribadah. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, berpuasa di siang hari, banyak melakukan amal dan bersedekah, tetapi ia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka. Kemudian ada yang bertanya lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita lain yang hanya mengerjakan salat wajib, ia bersedekah dengan sedikit keju, dan ia tidak menyakiti siapapun. Apa jawab Rasulullah? Ia di surga. Hadirin yang berbahagia, bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi kesempatan buat kita semuanya, khususnya bagi diri saya sendiri, untuk memperbaiki ibadah kita, bermuasyabah, sehingga kita dapat mengajarkan atau kita dapat mengambil hikmah puasa. Yang pertama, tentunya puasa bisa mengendalikan diri. Bapak Ibu sekalian, ini tidak mudah. Saya Kapolda mempunyai program sholat subuh berjamaah. Kami banyak menemukan, kami berjalan, kami datangi masjid dari masjid ke masjid, kami jarang menemukan anak-anak kita hadir di masjid sholat subuh. Sementara kita berharap bahwa Indonesia tahun 2045 itu adalah pemimpin yang akan didudukin oleh generasi-generasi saat ini. Kita tidak bisa membayangkan apabila anak-anak kita, remaja kita, pondasinya sangat lemah, apabila basicnya dari media sosial, bukan basicnya dari masjid. Kami tidak yakin. Dan kalau anak kita menjadi kebiasaan ke masjid, suka hadir ke masjid, insya Allah karakter, perilaku, dan sebagainya, insya Allah pasti akan baik. Dan kemanapun anak kita merantau, kemanapun, dengan siapapun bergaul mereka, insya Allah dia akan selamat. Tetapi kalau anak-anak kita jauh dari masjid, tiap hari hanya melihat handphone, melihat media sosial, apalagi yang negatif, ini akan menyusahkan baik di masa depan anak kita maupun orang tua kita. Tadi pagi kami juga masih ada beberapa pengaduan dari masyarakat. Di dekat Masjid Al-Hakim sana masih ada anak-anak kita yang melakukan balap liar. Ini juga tentunya kita sekalian yang hadir di sini sebagai orang tua harus berintrospeksi juga. Banyak anak-anak kita yang di bawah umur sudah dibelikan motor. Dan apa yang terjadi?
Dari beberapa catatan, dari beberapa data yang telah kami tangani, banyak anak-anak usia di bawah umur sudah terlibat dalam kejahatan. Ini tentunya tidak boleh terjadi. Ini adalah menjadi tanggung jawab khususnya adalah orang tua. Di samping orang tua, tentunya juga pemerintah daerah, Nimi Mama, Bunuh Gaudang dan sebagainya. Kita harapkan dan kita juga menginginkan anak-anak kita harus anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, bisa menjadi pemimpin bangsa yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, tentunya ibadah puasa ini juga harus bisa meningkatkan kepedulian sosial. Allah menciptakan di dunia ini semua berpasangan. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang beruntung, ada yang kurang beruntung. Mumpung kesempatan bulan yang baik, bulan yang penuh barokah, bulan yang sunat pahala wajib dan wajib dilipat gandakan, tentunya kita harus saling berlomba-lomba untuk menebarkan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tankum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah segolongan umat di antaraku untuk menyuruh pada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan yang ketiga, salah satu hikmah puasa adalah membiasakan kejujuran dan kedisiplinan. Bapak Ibu sekalian, di bulan ini Kepolisian Republik Indonesia sedang melaksanakan rekrutmen menjadi anggota Polri. Tentunya kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada putra-putrinya yang ingin menjadi anggota Polri, tolong jangan sekali-kali mengajak untuk menyuap. Jangan sekali-kali percaya bahwa masuk polisi itu karena membayar. Dan ini perlu saya sampaikan karena sudah banyak kejadian warga masyarakat, orang tua yang tertipu, yang katanya dengan membayar bisa masuk menjadi anggota Polri. Dan saya tekankan di sini, saya sebagai Kapolda Sumatera Barat, saya nyatakan menjadi anggota Polri tidak ada yang membayar dan tidak boleh ada penyuapan. Dan apabila saya menemukan ataupun mungkin ibu bapak sekalian melaporkan kepada saya ada jajaran saya yang menawarkan bahwa bisa membantu menjadi anggota Polri, pasti akan saya proses. Dan sudah banyak anggota Polri yang dilakukan PTDH karena terjadi penyuapan. Oleh karena itu di bulan puasa ini kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Hadirin yang dimulakan oleh Allah, bulan Ramadan tentunya waktu yang terbaik untuk introspeksi dan memperbaiki akhlak. Dan jika setiap individu berupaya memperbaiki, maka pasti efeknya juga akan terasa dalam kehidupan masyarakat, dan tentunya keamanan dan ketertiban akan terjaga dengan baik. Dalam riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah dikatakan ada seseorang yang telah sampai di pintu surga,
tetapi dia ditahan dari memasukinya. Maka dia berkata, "Mengapa aku ditahan?" Dikatakan kepadanya, "Karena anakmu belum dididik dengan baik." Oleh karena itu, sekali lagi kami mengajak kepada hadirin sekalian, pada orang tua, mari kita melakukan pendidikan pada anak, kita didik menjadi anak yang beriman yang teguh, beramal yang soleh, berakhlak yang mulia, dan tentunya berilmu. Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian, atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami tutup juga dengan pantun. Banda urang kami bandakan, padi tahampa di pematang, dirambah daun jerami, antah talabiah antah tak kurang, kok salah minta diwahi. Kalau ado jarum nan patah, usah disimpan dalam peti. Kalau ado katunan salah, usah dilapor ke polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.